Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Saya lanjut, Bapak dan Ibu ya. Jadi sebetulnya Kapita Selekta ini menjadi bagian juga yang integral atau tidak bisa dipisahkan dari kegiatan mahasiswa tingkat akhir. Karena biasanya di Kapita Selekta ini biasanya menyediakan atau sarana berdiskusi untuk bisa melihat aspek-aspek atau objek-objek yang bisa dilihat karena berdasarkan karya ilmiah ini, Pak dan Ibu ya. Jadi karya ilmiah ini kalau kita lihat misalkan ada jurnal, Bapak dan Ibu ya, ada skripsi, ini contohnya. Nah, ini nanti kita bisa mencari tahu kira-kira apa saja yang nanti yang bisa mungkin menjadi inisiasi atau menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu yang mau mengambil tugas akhir. Karena ini nanti untuk menyiapkan skripsi di sini, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, pengertian karya tulis ilmiah ini menurut mmm, beberapa sumber, jadi ada yang dari LIPI, ada juga dari KBBI, kemudian ini ada dari Pedoman Karya Tulis Ilmiah yang memang dikeluarkan, dari kampus, Bapak dan Ibu. Jadi karya tulis ilmiah ini disingkat karya tulis ilmiah. Jadi karya ilmiah ini aja yang menyebutkan karya tulis ilmiah. Nah, ini biasanya, merupakan tinjauan, bisa juga ulasan, bisa juga kajian, bisa juga pemikiran, tapi sistematis gitu Bapak dan Ibu. Jadi ada aturannya yaitu sistematis. Kemudian bisa juga nanti dituangkan oleh perseorangan ataupun kelompok, sehingga kalau Bapak Ibu lihat di jurnal, maka akan lihat, yang menulis itu bisa satu orang atau bisa lebih. Nah, di beberapa definisi, karya tulis ilmiah ini juga bisa, eee, bentuknya berbeda. Jadi contoh ini di KBBI, bisa ini adalah bentuknya karya, Bapak Ibu ya, karya. Karya sebenarnya juga karya, suatu pekerjaan bisa, Bapak Ibu hasil perbuatan bisa, buatan, ciptaan, dan lain-lain. Sehingga salah satu contohnya kalau Bapak dan Ibu ini ada alat, ada bahan, ada desain dan lain-lain, jenis surat dan lain-lain, ini bisa disebut juga karya tulis. Jadi karya tulis itu tidak harus bentuknya tulisan, Bapak dan Ibu, tapi bentuknya bisa perbuatan setelah itu dituangkan dalam tulisan, ya. Nah, yang berikutnya kalau, dilihat dari pedoman dari kegiatan ini, kegiatan yang diberikan oleh kampus, maka, karya tulis ilmiah ini bentuknya tugas akhir. Atau yang tadi disebut dengan skripsi ya, kalau di S1. Jadi Bapak dan Ibu kalau Bapak Ibu sekarang ngambil, D4 ini, sama dengan atau setara dengan sarjana ya. Jadi sarjana terapan nanti Bapak dan Ibu dapat, gelarnya. Nah ini setara dengan S1. Jadi karena tugas akhir itu kalau di S1 namanya skripsi, maka di D4 juga disebutnya skripsi. Nah, ini adalah persyaratan untuk memperoleh gelar. Jadi, karya tulis itu untuk memperoleh ini. Nah, ini definisi dari karya tulis ilmiah. Nah, menurut Sujiman dan Sujono, ini karya tulis ilmiah itu adalah tulisan yang memuat argumen. Jadi, ada argumentasi, kemudian ada penalaran keilmuan, Bapak Ibu, kemudian dikomunikasikan, biasanya lewat bahasa tulisan yang baku, maka disebutnya karya ilmiah. Ada dua nih, ada sistematis metodis sama sintesis analitis. Sistematis mungkin sudah Bapak dan Ibu sangat paham, kemudian metodis itu ada metodenya, sintesa dia membuktikan sesuatu, analisis berarti melakukan kajian terhadap hasil sintesa. Nah, ini yang dilakukan atau yang didefinisikan oleh Sujiman dan Sugono. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada contoh jenisnya. Jadi dari karya tulis ilmiah itu ada dua. Jadi dari KTI ini ada dua. Yang pertama ada yang dipublikasikan, ada yang tidak atau belum dipublikasikan. Nah, karya tulis ilmiah yang dipublikasikan itu diantaranya ada jurnal, ada buku, ada makalah, ada proceeding. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, ini perbuatan yang mereka lakukan kemudian dibuat tertulis, yaitu merek dagang.
Jadi merek dagang contohnya Pos Indonesia gitu ya. Ini adalah karya tulis ilmiah. Kemudian diresmikan atau dilaporkan ke hak kekayaan intelektual, maka dia menjadi karya tulis ilmiah. Nah, ini yang dipublikasikan. Jadi jurnal, buku, makalah, proceeding itu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Atau kalau sudah dipublikasikan, berarti sudah ada penilaian dari publik, kemudian yang bersangkutan juga menjadi penting untuk dilihat plagiasinya. Nah, ini salah satu kriteria untuk publikasi. Jadi kalau kita melihat jurnal ada yang plagiasi, maka dia akan rentan atau terancam oleh undang-undang terkait dengan plagiasi. Nah, ini di antaranya. Yang berikutnya ada karya tulis ilmiah yang belum dipublikasikan. Contoh ada ini, ada tesis, ada disertasi, ini untuk S2, kemudian disertasi untuk S3. Nah, ini jadi kalau Bapak Ibu membuat skripsi itu berarti membuat yang belum dipublikasikan karena sifatnya internal. Nah, termasuk laporan penelitian, manuskrip, working paper gitu ya. Jadi ini semuanya internal. Nah, ini adalah karya tulis yang belum dipublikasikan. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi saya risam dulu Bapak dan Ibu, kita sekarang menjadi paham, mudah-mudahan gitu Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu tanyakan jika ada yang belum paham. Jadi Kapita Selekta itu adalah mata kuliah yang isinya itu berbagai variasi dari aktivitas, metode, kegiatan, kemudian masalah, kemudian ada juga fenomena gitu ya, dari cabang dalam hal ini logistik yang bentuknya karya ilmiah, kemudian yang dianggap penting gitu ya. Nah, karya ilmiah itu ada dua, Bapak dan Ibu. Karya ilmiah itu ada yang dipublikasikan dan ada yang belum dipublikasikan. Nah, berarti kita di Kapita Selekta ini akan mempelajari dari berbagai karya ilmiah yang sudah dituangkan, yang bersifat kebaruan gitu ya, Bapak dan Ibu, karena sesuatu yang baru atau sesuatu yang memang belum dicoba di tempat yang ada gitu ya, itu yang nanti kita akan coba lihat kira-kira perkembangan logistik itu seperti apa variasinya saat ini. Dan ini adalah pengayaan dari Bapak dan Ibu sehingga nanti teman-teman saling mengisi kira-kira dari bisnis tempat Bapak dan Ibu bekerja nanti berjalannya seperti apa. Sampai sini Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan? Kira-kira sampai jenis karya ilmiah. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Izin Pak bertanya sedikit. Silakan Pak, Nah, silakan Pak itu Fatul. kan tadi karya ilmiah dibagi dua, yang dipublikasikan dan yang belum dipublikasikan. Ya, Nah, salah satu yang belum dipublikasikan itu kan skripsi, Pak. betul. Tadi Pak Dodi sedikit menyinggung terkait plagiasi. Ya, Ketika skripsi itu belum dipublikasikan, itu betul. bagaimana untuk mengetahui pendapat publik terhadap sebuah karya itu mengandung plagiasi atau enggak gitu, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Fatul. Baik, skripsi itu adalah dokumen internal dari sebuah universitas ya Bapak dan Ibu ya. Nah, dengan beragamnya atau berkembangnya penelitian yang semakin banyak dan bervariasi, maka Kementerian Pendidikan khususnya Pak ya di kampus itu sudah mewajibkan yang menulis skripsi itu wajib menerbitkan jurnal. Nah, jurnal itu adalah karya tulis yang dipublikasikan. Nah, dengan dasar itu maka nanti karya tulis yang ditulis dalam bentuk skripsi yang belum dipublikasikan akan termonitor dengan jurnal yang diterbitkan menjadi kewajiban bagi Bapak dan Ibu nanti. Sehingga contoh ya Pak, Bapak, kalau dulu tahun 80 gitu ya atau 90 yang agak awal, kalau Bapak-bapak ngambil tugas akhirnya gitu Pak ya, mencuplik dari tempat lain dibawa ke tempat Bapak yang beda provinsi, itu masih bisa lolos tuh Pak kalau sekarang. Tapi kalau sekarang dengan adanya portal Garuda,
dosen-dosen pembimbing nanti setiap judul yang disampaikan, kemudian konten yang ditawarkan, ini bisa langsung searching dan mendetek apakah ada plagiasi atau tidak. Nah, ini sekarang sudah sangat mudah. Jadi rules-nya di dosen pembimbing yang akan membimbing Bapak dan Ibu nanti pasti akan melakukan cross check dari portalnya Garuda yang ada di Kemendikbudristek, kemudian dari berbagai perpustakaan, di antaranya perpustakaan nasional yang memang sudah terintegrasi. Itu Pak Fatur, jadi kekhawatirannya memang ada yang copy paste, tapi sekarang sudah diminimasi dengan pengetahuan dan ketersediaan database yang sudah cukup baik. Gitu Pak Fatur. Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya. Namun saya tambahkan Bapak dan Ibu ya, tapi saya bukan mengambil celah gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu ada juga mahasiswa kami yang menerjemahkan dari tugas akhirnya penelitian di luar negeri. Nah, sekarang dengan adanya AI, mereka dengan mudah mengambil, kemudian copy paste, ganti data, kemudian diisi. Ini juga banyak tuh Pak yang seperti itu. Tapi sangat mudah ketahuan karena yang pertama memang kalau sama-sama diakses melalui internet itu sangat mudah Bapak dan Ibu untuk ngeceknya. Yang susah itu kalau memang publikasi itu tidak dipublikasikan melalui internet. Nah, itu yang susah Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sudah sangat mudah dosen pembimbing maupun penguji yang nanti proofreading-nya bisa ngecek gitu, Pak Fatul dan yang lainnya. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Ada yang lagi kira-kira yang di di karya ilmiah? Cukup? Baik. Kalau cukup saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini saya masuk karena objek yang kita dalami adalah logistik ya Bapak dan Ibu ya. Nah, yang didalami ini adalah logistik Bapak dan Ibu. Ini, maka saya akan coba berdiskusi dengan Bapak Ibu. Nanti mohon Bapak dan Ibu juga memberi masukan ya. Kalau dari definisi yang disampaikan ataupun di kenyataan sehari-hari ini agak berbeda ya. Bapak dan Ibu ada dua konteks, ada yang disebut dengan logistik, ada juga logistik sistem. Bahkan di dalam prodi yang ada di Indonesia, Bapak dan Ibu ya, kalau adanya logistik, ini Bapak dan Ibu akan menemui dua. Yang pertama ini manajemen, manajemen logistik, kemudian ada teknik logistik. Nah, nomenklatur ini Bapak dan Ibu sudah mapan, namun karena jurusan kami lebih dulu daripada nomenklatur, maka ada judulnya logistik bisnis, Bapak Ibu ya. Ini di vokasi kita di S1 Terapan. Di Unpad, Bapak dan Ibu, namanya itu adalah bisnis logistik, Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini. Nah, ada juga yang namanya memang established, ini di D3, namanya manajemen logistik. Nah, ini bagian dari manajemen. Nah, kalau teknik, ini biasanya turunannya dari rekayasa teknik untuk ke logistiknya. Kemudian dia diambil dari teknik mesin, Bapak Ibu ya, teknik industri, ada juga teknik kimia karena berhubungan dengan kimia gitu ya. Nah, ini yang dipelajari di teknik logistik. Jadi kalau Bapak dan Ibu concern di kami ini adalah untuk di manajemen logistiknya, Bapak dan Ibu ya. Jadi logistik yang ada di sini yang kami akan paparkan ini terkait memang dengan aktivitas-aktivitas dasar, termasuk juga kegiatan-kegiatan inti yang ada di logistik. Nah, Bapak dan Ibu, logistik secara umum ini sangat erat kaitannya dengan satu perencanaan, dua monitoring. Kalau di sini disebutnya adalah aliran material nih Bapak dan Ibu. Karena definisi ini diambilkan dari based on manufaktur, Bapak dan Ibu ya. Gitu. Jadi kalau manufaktur, memang mereka mengatur bagaimana logistik ini untuk perencanaan, untuk memonitor dari material, aliran material. Termasuk juga informasinya, karena ini yang menjadi reportingnya. Jadi Bapak tadi yang kerjanya di
Berau, kemudian di PLN, Bapak dan Ibu ya. Nah, logistiknya ini lebih mengarah ke sini, planning kontrol untuk material, gitu ya. Nah, ini berbeda Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu kerjanya di PT Pos, kemudian tadi ada di Preg gitu ya, kemudian ada yang di PT Pos gitu ya Bapak dan Ibu. Logistiknya memang ada perencanaan, kontrol, aliran barang, informasi sama, tapi konsepnya ini dari jasa, jasa logistiknya. Jadi bukan untuk kebutuhan manufaktur gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan saya loncat sedikit ya Bapak Ibu ya ke bawah. Nah ini. Jadi kalau base-nya manufaktur yang di sini, maka bagaimana mengatur logistik itu untuk aliran barang yang masuk sampai dia terdistribusi. Nah, kalau peran logistik yang ada di tripartite logistik gitu ya, perannya itu ada di sini, ada di transportasinya, ada di pergudangannya gitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian mungkin saja ada juga di retailernya gitu ya. Nah, perannya di sana. Jadi logistiknya diterjemahkan mulai itu. Walaupun aktivitasnya akan sama. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat ini dari AIMS ya. Ada raw material yang masuk ke manufaktur, kemudian masuk ke distribusi, kemudian ke wholesaler, retailer. Nah, ini adalah bentuk dari supply chain yang memang sudah mapan gitu ya Bapak dan Ibu, secara umum digambarkan seperti ini. Dan selalu logistik itu ada reverse logistiknya di sini gitu ya. Nah, ini yang muncul dari kegiatan di logistik. Nah, logistik sistem ini apa saja? Jadi karena ditambahkan dengan sistem Bapak dan Ibu, logistik gitu ya ditambahkan sistem. Jadi definisi sistem sendiri itu adalah input, proses, output. Jadi inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, gitu ya. Nah, jadi kalau prosesnya ini adalah logistiknya, maka siapa yang menjadi inputnya? Misalkan Bapak dan Ibu ya, inputnya itu adalah barang yang dititipkan oleh customer, ya, barang yang dititipkan oleh customer. Maka outputnya itu juga barang yang sama-sama tidak berubah gitu Bapak dan Ibu ya, barang. Tapi ada dua kunci. Yang pertama dia harus aman, aman dari jumlah dan lain-lain Bapak dan Ibu ya. Yang kedua ini harus terjaga kualitasnya. Jadi kualitasnya. Jadi amannya itu barangnya nyampe. Kalau kualitasnya itu dari sininya misalkan kotak seperti ini ya kedatangnya kotak juga. Jadi dua hal ini input sama outputnya akan sama, tapi prosesnya ini bisa bermacam-macam. Sehingga di sini yang berhubungan dengan prosesnya, ini dimulai dari transportnya, ada storage-nya, ada packaging-nya, ada inventory-nya, kemudian ada juga informasi proses, kemudian menghitung demand, ada purchasing, ada facility, ada production, ada order activity, ada customer service. Isinya itu diproses dan inputnya itu adalah barang yang dititipkan oleh orang yang percaya atau mungkin di sini adalah penjual gitu ya, Bapak dan Ibu, ini ke pembeli. Nih, kalau di sini supplier, ya di sini adalah usernya. Kalau di industri manufaktur. Sampai sini Bapak dan Ibu clear mengenai penjelasan ini? Clear, Pak. Oke, baik. Nah, sehingga di dalam logistik sistem itu diterjemahkan menjadi set of facility, ya. Jadi set of facilities ini. Dan kemudian yang menjadi kekuatannya adalah transport. Sehingga Bapak yang tadi kerja di Preg, Pak siapa ya tadi yang di Preg, Pak? Lupa saya. Pak siapa yang di Preg? Pak Septen ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak Septen ya, Pak Septen ya. Iya, betul, Pak. Oke, Pak Septen ya. Nah, Bapak ini sangat beruntung representasi dari salah satu representasi logistik ini ada di Preg nih, Pak. Gitu. Jadi representasi dari logistik ini Iya, salah Pak. satunya ada di Preg. Nah, Preg ini bisnis utamanya dua yang terbesar, transport sama gudang ya.
sisanya jasa gitu ya, jasa melakukan yang lain-lain, termasuk dokumentasi. Nah, ini yang menjadi transportasi servisnya. Nah, fasilitas ini apa saja gitu ya, Bapak dan Ibu. Ini fasilitas ini yang memproses untuk manufaktur yang akan diproduksi, yang akan disimpan, kemudian dipilah, kemudian dijual maupun atau dikonsumsi. Jadi fasilitas ini memudahkan untuk orang ketika barang itu nyampe, digunakan user, apakah dia mau diproses lagi, apakah dia mau disimpan gitu ya, kemudian apakah mau disortir, atau mau dijual kembali gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini konteks dari fasilitas ini. Sehingga kalau tadi dikatakan logistik sistem, maka sistem itu kalau Bapak dan Ibu mengirim barang, kemudian barang itu diminta oleh customer, maka barangnya sampai customer, nanti customer mau digandakan untuk apapun, tujuan di logistik sistem itu adalah menyampaikan barang. Gitu, Bapak. Nah, kalau gitu saya nanya, apa bedanya dengan transport kalau gitu? Ada yang bisa memberikan informasi nggak Bapak Ibu? Kan kelihatannya transport juga sama, gitu ya. Apa kira-kira Bapak dan Ibu perbedaan dari transport sama logistik? Mungkin ada yang Bapak Ibu yang bisa menyampaikan apa bedanya kalau gitu dengan transportasi? Silakan Pak. Jadi kalau dari definisi awal ya Pak ya, Bapak dan Ibu mungkin mendengar mengenai logistik. Jadi logistik itu menyampaikan barang dari ini kalau ini hulu, ini sampai hilir, Bapak dan Ibu ya. Ini hilir. Ini hulu, ini hilir. Nah, logistik itu menyampaikan barang dari sini ke sini, Bapak dan Ibu. Nah, transport juga sama nih, memindahkan barang dari sini ke sini. Lalu apa bedanya antara logistik dan transport kalau begitu? Coba Bapak dan Ibu. Ada yang mau Sebenarnya berpendapat? Silakan. ini ya, Pak. Silakan, Pak. Jadi saya pikir gini, sebenarnya kalau logistik itu cakupannya sebenarnya jauh lebih luas sih daripada Oke. transportasi. Transportasi itu kan bagian saja dari sistem yang lebih besar, sistem logistik ya. Oke. Bisa bisa dikatakan subsistem dari sistem logistik itu ya transportasi. Oke. Ada juga kan pergudangan misalnya itu kan juga bagiannya saja gitu kan. Oke. Ya kira-kira seperti itu pendapat saya. Baik, baik. Terima kasih Bapak Dian. Oke. Betul Bapak Nah, Dian ya? Ya, ada lagi silakan Pak Doni. Kalau logistik kayak menyusun dari awal ya Pak, ya, rencana distribusinya, nyimpan barang, mengatur stok. Terus kalau transport tuh cuman ini aja, salah satu kegiatan nih mungkin, yaitu mengangkut barangnya itu Pak. Oke, baik, baik. Baik, terima kasih Pak Doni. Oke ya, sama ya berarti logistik itu bagian transport. Yang lain silakan, Bapak. Pak, Silakan, Bu Husnul. kalau untuk transportasi sih Pak, menurut saya itu eh, seperti proses pemindahan barang. Tapi kalau logistik itu dia cangkupannya luas, bisa transportasi dengan dengan beberapa alur lainnya seperti misalnya dalam logistik tuh ada pengantaran yang dilakukan oleh transportasi. Tapi kita juga ada yang namanya service level Pak. Service level Betul. di dalam transportasi terus itu juga ada masalah eh, pengemasan dan lain-lain seperti itu Pak. Jadi bedanya kurang lebih mirip seperti ini penyampaian dari Pak Fahdian tadi. Transportasi itu bagian dari logistik, tapi kalau logistik sendiri itu mencakup transportasi dan beberapa kegiatan logistik lainnya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Husnul. Baik, masih ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu sudah clear. Jadi seperti yang tadi kita diskusikan di depan juga ya, di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini juga udah kelihatan Bapak dan Ibu di sini bahwa logistik ini ada planning, kontrol, material flow, informasi. Jadi kalau kita melihat Bapak dan Ibu ya, definisi di logistik yang umum, logistik itu menyampaikan barang dari titik awal ke titik tujuan, ya. Itu selalu disebutkan seperti itu definisi logistiknya. Padahal dia akan melakukan lebih besar dari itu, ya, di antaranya adalah dia hanya bagian saja transportasi di sini.
Tapi kadang-kadang banyak orang juga yang menyatakan bahwa logistik itu bisa lebih luas dari transportasi, tapi mungkin kita melihatnya lebih sederhana, padahal konteksnya sangat banyak. Karena mungkin sudah daily operation saja Bapak dan Ibu, sehingga kita melihatnya lebih mudah, lebih sederhana. Padahal sisi-sisi yang lain itu banyak yang kita perlu dijabarkan sebagai bagian dari logistik. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Jadi kita clear bahwa transportasi ini salah satu bagian dari aktivitas di logistik. Ya, ini menjadi bagian penting. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah bisnis proses yang di PT Pos sekarang berkembang ya. Jadi ini bisnis proses yang tahun 2012 nih Pak dari FedEx dan DHL. Jadi mereka masih menggambarkan seperti ini. Tapi kalau PT Pos sudah berubah ya Pak ya, mohon di apa namanya, dikoreksi kalau saya salah. Middleman sama last mile. Betul ya Pak Doni ya? Ya, betul Pak. Ya, betul, Pak. Oke. Nah di PT Pos sudah menggunakan yang ini Bapak dan Ibu. Di tempat lain pun mungkin akan menggunakan yang ini. Tapi dalam konteks bisnis proses yang umum di bisnis logistik Bapak dan Ibu, mereka menggambarkan seperti ini. Jadi ada supplier, kemudian di sini ada distribution. Jadi sebelum ke production ini, karena Bapak dan Ibu mungkin saja satu supplier dia bisa mensupport ke banyak distributor, gitu ya. Nah distributor ini juga bisa memasukkan, bisa jadi ke produksi di sini Bapak dan Ibu ya, atau dia dari supplier yang lain kemudian di distributor dia ke sini, sehingga disebutnya ini distribution. Gitu ya. Jadi bisa satu ke banyak, banyak ke satu gitu ya. Ini bermacam-macam. Jadi tergantung dari konteks dalam produksi apa. Gitu ya. Sehingga ini disebutnya distribusi. Baru produksi. Memang produksi Bapak dan Ibu di dalam logistik tidak dibahas. Ini sebagai informasi saja bahwa dalam logistik ini melayani produksi. Itu di sana. Nah setelah produksi ini ada distribusi lagi. Karena dia akan disampaikan ke sales channel. Nah, sales channel ini kalau bahasanya akan banyak macam. Nah, ini yang tambahan penting Bapak dan Ibu ya. Kenapa logistik ini menjadi penawaran yang menggiurkan atau yang dijadikan orang untuk berpikir banyak. Jadi value added service ini selalu ditambahkan oleh orang-orang logistik, bisa dari, ini kalau dari teorinya Porter, Bapak dan Ibu, ada dua kalau di bisnis jasa. Yang pertama ini biasanya masalah cost, value added-nya. Kemudian ada diferensiasi. Nah, cost ini, nah mungkin tadi Pak Padian yang di break, mohon izin ya, semua perusahaan break itu pasti nyari cost atau menawar cost yang paling murah. Kira-kira begitu. Nah, tapi mereka akan melakukan diferensiasi dalam beberapa hal. Mungkin PT Pos layanan saya pasti sampai dan ini akan menjadikan produk Bapak dan Ibu sampai tepat waktu dengan keamanan tingkat tinggi. Misalkan produk-produk yang menjadi backbone-nya pemerintah. Nah ini value added service masuknya. Dan value added service ini bisa diberikan oleh siapapun, oleh perusahaan apapun selama layanannya logistik. Nah setelah ada value added service, memang gunanya itu untuk user. Nah, kenapa perusahaan logistik harus dipilih yang nambah value added service? Karena diantaranya dia yang nanti akan ditawarkan oleh supplier atau production ini. Karena nanti kalau suppliernya ini dari hulu ke hilir, maka dia menawarkan ke customer di sini bagaimana agar dia bernilai tambah dengan menggunakan distribusi ini. Atau setelah diproduksi, Bapak dan Ibu, dia menawarkan, ini nilai tambahnya apa kalau ngambil dari saya, gitu ya. Nah, ini yang menjadi pilihan-pilihan sekarang. Nah, kemudian dari sisi logistiknya sendiri, ini proses umumnya adalah ini. Satu, inbound logistik, ada manufacturing logistik. Manufacturing itu adalah proses untuk mengganti beberapa kegiatan pendukung di produksi yang ada di sini. Kemudian ada supply logistik. Setelah di manufacturing ini ada supply logistik.
kemudian distribution logistik, yang berikutnya adalah after sales logistik. Nah, jadi proses bisnis logistiknya sebetulnya yang di bawah ini. Kalau yang di atas ini adalah untuk SCM. Jadi ini proses bisnis di logistiknya. Nah, tambahannya Bapak dan Ibu, karena logistik ini bernilai atau memiliki value added tadi, biasanya selalu ada yang namanya reverse logistik. Nah, guna reverse logistik ini untuk menanggulangi masalah logistik produk. Jadi kalau misalkan ada yang barang kembali, barang rusak dan lain-lain ya ditangani di reverse logistik ini. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata sangat kaya kalau begitu variasinya Bapak dan Ibu ya dari kegiatan logistik ini, sehingga Bapak dan Ibu kalau yang mengambil tugas akhir bisa mengambil dari seluruh channel atau bagian-bagian yang ada di sini. Sehingga saya pikir tidak akan kesulitan bahan gitu ya Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu bisa mengambil tugas akhir yang memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengambil, kira-kira begitu. Oke Bapak dan Ibu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ada dari fragmentation tahun 60 Bapak dan Ibu ya. Ini aktivitas dari pembagian untuk logistik dimulai dari tahun 60. Nah, secara garis besar Bapak dan Ibu logistik ini dibagi 3. Yang pertama ini yang inbound, disebutnya adalah purchasing material management. Kemudian ini ada storage atau warehouse. Yang ketiga ada physical distribution atau outbound. Jadi ini inbound, bisa disebut begitu ya. Ini outbound, ini storage. Nah, ini yang digambarkan oleh fragmentation tahun 1960 dan tahun 2000 berkembang menjadi namanya supply chain management. Karena beberapa sumber menyatakan supply chain management ini lahir karena ada kebutuhan di logistik ini, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi penemuannya didulukan penemuan logistik baru ke supply chain gitu Bapak dan Ibu ya. Tapi supply chain ini ditemukan di ranahnya marketing, logistik, di ranahnya teknik. Nah, apa bedanya kalau Bapak dan Ibu ditanya, bedanya logistik dan supply chain? Bapak dan Ibu kalau punya gambar seperti ini, nanti yang membedakan itu adalah ini, 4 hal ini. Jadi kalau sudah ada strategic planning, information service, marketing, sales, sama finance, maka ruang lingkup Bapak dan Ibu itu menggambarkan supply chain. Tapi kalau mau Bapak dan Ibu mengambil logistik, Bapak dan Ibu bisa ngambil, saya mau ngambil inbound. Oh, berarti ngambil purchasing, ngambil manufaktur inventory gitu ya. Atau saya mau outbound, oh saya mau ngambil distribution planning gitu ya, transportasi. Nah, ini menjadi outbound-nya. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, kita bisa melakukan cross check yang sering digunakan di bisnis logistik. Ini aktivitas dasarnya adalah purchasing atau procurement, kemudian storage, ada handling, ada packaging, transport, distribution, sama processing. Jadi yang 7 ini yang biasanya umum dilakukan banyak orang untuk melihat di bisnis logistik. Nah, ini ada fundamental activities-nya, dimulai dari purchasing, inventory, production, procurement, transportasi, produk packaging, material handling, warehousing, sama order processing. Nah, bagaimana ini bergerak ya Bapak dan Ibu ya? Mari kita gambarkan. Bapak dan Ibu kalau kita lihat dari kegiatan produksi yang berlaku di masyarakat, Bapak dan Ibu ya, kenapa sih produksi itu tetap bergulir? Ternyata ada permintaan, Bapak dan Ibu ya. Jadi ada permintaan dulu di sini. Ada permintaan, ketika permintaan ini tidak bisa dilayani atau dia memprediksi ke depan ya namanya ditambahkan dengan forecasting. Jadi kalau yang mass production pasti selalu melakukan ini, demand forecasting. Kenapa melakukan ini? Karena mereka tetap harus diproduksi dan dia akan bisa sustain dengan melakukan berbagai cara. Yang penting dia bisa menyediakan permintaan. Nah, kalau permintaannya itu ada di retailer, biasanya langsung dipenuhi aja gitu Bapak dan Ibu. Kalau ada demand ya udah dipenuhi langsung. Tapi kalau tidak ada, dia akan melihat sini inventory-nya. Ada nggak barang yang ini gitu ya kira-kira. Kalau ada ya langsung Bapak dan Ibu
dipenuhi melalui jalur distribusi, untuk memenuhinya ke sini. Jadi langsung dipenuhi juga. Kalau tidak ada, ini tidak ada ya Bapak dan Ibu ya. Ya sudah, dia harus produksi. Nah, produksi ini bagian dari manufaktur. Tapi sebelum produksi, dia harus mempersiapkan dulu bahan materialnya. Ya, dia harus melakukan procurement atau pembelian. Purchasing, procurement gitu Bapak dan Ibu ya. Purchasing itu jauh lebih kecil dari procurement karena di sini ada perencanaan, kemudian mempertimbangkan gitu ya terkait dengan harga dan lain-lain, maka disebutnya procurement. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, ketika ini terjadi, maka ketika pembelian itu dilakukan, ini menunggu dari supplier dikirim, dia akan disimpan di gudang, kemudian ada order processing, dan ini backbone-nya tetap transportasi. Sehingga kegiatan logistik ini mungkin Bapak dan Ibu sudah paham ya, bahwa drivernya adalah produksi di sini. Jadi kalau produksinya bergerak, ya logistiknya bergerak juga. Kalau tidak ada permintaan, ya logistiknya nggak bergerak. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, yang paling mudah menggambarkannya kalau Bapak dan Ibu mau pesan makanan lewat online, kemudian pakai aplikasi Grab, GoFood gitu ya, dan lain-lain, yang Grab atau GoFood gak akan berjalan tuh Bapak dan Ibu kalau tidak ada demand dari Bapak dan Ibu yang membeli barang. Gitu. Bapak dan Ibu, sampai sini bisa dipahami penjelasannya? Atau ada yang ditanyakan? Silahkan. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ditanyakan. Cukup? Halo Bapak Ibu? Cukup Pak. Cukup, Pak. Ya, jelas, Pak. Baik. Bapak Ibu kalau sudah clear, nah ini kita lanjutkan, berarti ini tinggal tugasnya Bapak Ibu nih. Objek penelitian mana yang diminati? Ini yang menjadi PR nih Bapak dan Ibu ya. Sudah terbayang belum nih Bapak dan Ibu sekarang? Mau objek mana atau yang diminati sekarang itu yang mana nih Bapak dan Ibu kira-kira Bapak Ibu? Sudah ada bayangan belum nih Bapak dan Ibu ya? Mungkin karena kalau ada yang baru masuk belum terbayang nih. Tapi mungkin sudah ada fokus saya harus ngambil mana nih di logistiknya. Ya, kalau misalkan tadi Pak Septian ya, saya mau ngasih preg aja gitu ya. Nah, itu boleh juga gitu, Pak. Gitu. Siapa? Pak Septian mau ngambil tetap preg, Pak, atau mau nyoba yang lain? Saya rencananya sih udah kebayang tetap Fred, tapi nanti ada hubungannya dengan AI sih Pak. Karena sekarang kan udah banyak tenaga-tenaga kerja yang udah mulai digantiin AI Pak. Mungkin nanti saya fokus ke situ Pak. No, oke. Baik. Berarti sudah ada bayangan ya, Pak Septian ya? Sudah Pak. Contohnya Ya. kayak di Singapura kan juga untuk pergerakan kontainer udah otomatis tuh Pak. Siap. Baik, Pak Septian. Oke. Kemudian Pak Dian, sudah terbayang Pak Dian? Baik Pak, sudah aman Pak. Insya Allah. Ada apa Pak objek yang mau dijadikan nanti Pak nih? Wah, banyak Pak. Banyak ya? Banyak. Bisa mid-mile, last mile logistik ke Indonesia Timur untuk menekan biaya logistik kita. Oke. Sekarang biaya logistik kita tuh di berapa ya? Di sekitar di 18% kalau saya nggak salah. Termasuk yang paling tinggi lah di Asia Tenggara, di Asia juga. Katanya udah turun Pak, 14 kata pemerintah. Mungkin nggak ada yang ngirim makanya turun. Enggak lah, nggak 14% itu nggak tahu ukurannya apa ya. Tapi memang kan kemarin pemerintah menargetkan di bawah
double digit ya, mungkin 8 ya idealnya gitu ya, supaya ya kaitannya dengan tingkat kemakmuran bisa bisa ini ya, bisa Ya, daya beli dan seterusnya. Ya ya, kalau kalau di Papua barang-barang manufaktur itu kan kita bisa bayangkan itu kan semua karena faktor logistik sebenarnya. ya, Ya. ya, betul. Nah, selain juga barangkali di sana belum ada ini ya, ada kawasan industri atau macam-macam lah faktornya. Variabelnya banyak, tapi yang jelas kalau biaya logistiknya bisa ditekan, mungkin ya saudara-saudara kita di timur sana bisa menikmati setidak-tidaknya ya sebagian dari apa yang bisa kita nikmati di Jawa, Sumatera lah. Oke, Menarik juga itu kayaknya kalau bisa bisa nanti di sana ininya tugas akhirnya gitu. siap. Berarti Pak Padian harus ini Pak, Harus logistik semua gitu. logistik makronya nih Pak harus diperdalam nih Pak. Yes, makronya. Karena Ya, kalau udah biaya logistik, logistik makro nih Pak. ya, 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 ya. ya. Nah, nanti diskusi aja sama pembimbing ya Pak. Kalau memang mau mengambil ini, jangan sampai nanti waktunya jadi nambah Pak. Oh ya, ya. Saya Tetapi khawatir. saya juga baru mulai ini kuliah ini. Ya, ya, ya. Masih panjang lah. Iya. Jangan panjang Pak, harus harus cepat aja. Bapak targetnya berapa kemarin? Berapa tahun? Setahun lah kalau bisa. Nah, iya Pak. Setahun nggak lama Pak. Ya Tinggal 8 bulan Pak. saya apa ya? Ini hadir kuliah ini salah satu tujuannya juga supaya bisa ini aja nunjukkan ke pasukan saya yang udah tua aja mau kuliah gitu. Jadi kalian semua harus kuliah. Banyak yang udah saya dorong kuliah gitu kan, tapi belakangan mereka nanya lah bapak juga nggak selesai-selesai satunya gitu. Hah? Pasukan saya udah duluan S2 malah di Ulbi itu banyak sekali Iya, gitu. iya. Nggak apa-apa Pak. Kalau itu memang sudah ada kode dan kodar Pak. Nah Hukum itu ya. Ya, nampak. ya. Saya mahasiswa abadi di UT itu sejak 97. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Siap Pak Dian. Oke. Ya, makasih. Pak Pak Ucis gimana Pak Ucis? Ya, hadir Pak. Kalau saya Sudah mungkin ada bayangan Pak Ucis? infonya ya, kalau saya lebih ke permasalahan yang ada di perusahaan saya, Pak. Sepertinya saya mau Oke. ngambil inventory. Karena Inventory. rata-rata, ya, permasalahan di PLN itu banyak di masa simpan yang lama, terus Oke. dead stock juga banyak. Nah, itu nanti mungkin yang Siap. akan saya angkat, Pak. Oke, Pak Ucis. Menarik, menarik kalau sudah banyak dead stock itu aset tersimpan ya, Pak. Betul, Pak. Cash flow-nya Iya. macet, Pak. Siap, siap, Pak Ucis. Siap. Pak Eksan, sudah terbayang Pak Eksan? Baik Pak, terbayang baru ini sih Pak, optimalisasi rute untuk mengurangi kemacetan di Bandung Pak. Oke, baik, baik. Wah, ini Kan praktis ini langsung. kita sedang lagi ini apalagi ada project green green transportation ya Pak, untuk Oke, pemakaian bus listrik di eh, cekungan Bandung. oke. Baik, Paling lagi ngulik ininya sih Pak, apa metodologinya Pak. siap, siap. Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menggambarkan fenomenanya saja dulu, itu udah bagus, Pak. Kalau metode sekarang Baik, kita bisa banyak diskusi. Pak. Siap. Itu aja Pak. Terima kasih, Pak Eksan. Pak Riki, Sama-sama Pak. Pak Riki, di Lazada nih, Pak Riki nih. Iya Pak, sebenarnya sama saya juga sama sih Pak tentang pengurangan efisiensi cost logistik juga sih Pak. Oke, oke. Kemarin padat ya Pak. Ada berapa Pak SLA-nya kemarin kecapai nggak Pak waktu Ramadan kemarin? Alhamdulillah sih Pak, masih bisa mengikuti Pak. Oke, oke. Baik, baik Pak. Mungkin nanti bisa fenomenanya kita bisa gambarkan ya Pak ya di Ah, ini Pak. Siap. Baik Pak Patur, Iya Pak, gimana Pak Patur? kalau saya Pak, karena saya itu bidangnya di bahan bakar minyak, khususnya Mhm. biodiesel, Oke, jadi lebih kepada distribusi Pak, rencananya di situ. Karena ada beberapa masalah, di antaranya stok
in dan stock out itu pada saat kita melakukan stock out name itu ada selisih, Pak. Entah itu gain ataupun loss. Jadi mau fokus ke sana mungkin, Pak. Dan Baik. juga penerapan teknologi agar ini, Pak, menghindarkan manusia dari bahaya, Pak. Lebih ke sana sih, Pak. Ya Oke, mungkin material handling lah masuknya, Pak. material handling ya Pak ya. Oke. Kalau di sana mungkin penanganannya juga udah ada sebagian ya Pak ya di sana ya. Ada, Pak. Oke. Cuman di kita lebih kompleks. Kalau BBM kan umumnya kalau mungkin teman-teman tahu seperti di SPBU gitu ya. Tinggal request berapa liter diisikan segitu. Kalau Oh. di kita itu lebih kompleks, Pak. Misalkan ada user minta 10 liter. Di kita keluarkan 10 liter. Apa iya yang keluar 10 liter gitu loh. Itu betul-betul kita hitung. Jangan-jangan yang keluar 10,1 liter. Nah itu jadi pertanggungjawaban di kita. Gitu, Pak. Oke. Oh itu ya. Berarti tanggung jawabnya di tempat Bapak ya Pak untuk itu ya. Iya, Pak. Oke. Kan Pak, saya agak dalam sedikit. Di Pertamina itu kan ada 2 strategi ya Pak ya. Ada strategi dorong, ada strategi tarik ya Pak. Iya, Pak. Nah, yang Bapak ini mungkin di strategi dorongnya ya Pak ya, letaknya ya Pak. Iya, dorongnya, Pak. Oke, baik. Karena yang dari strategi tarik itu kan di depo ya Pak, dari depo ke bawah ya. Tapi Bapak di strategi dorongnya itu ya Pak. Di saya juga menangani tuh, Pak, dari proses muat di Pertaminanya sampai end user itu kebetulan saya yang nanganin, Pak. Tapi saya mau fokus ke dorongnya saja, Pak. Oh, oke, baik. Oke, Pak. Nah, ini juga menarik nih Pak. Jadi kita nambah pengetahuan juga nih nanti kalau kita bisa Bapak menggambarkan fenomenanya. Terima kasih ya Bapak Tur. Sama-sama, Pak. Bu Husnul, Bu Husnul nih. Ya Pak, Gimana Bu Husnul? kalau saya sih Pak lagi fokus untuk permasalahan di gudang saya sendiri sih Pak. Kan Oke. ya kalau di gudang saya itu kan produk kapal api grup Pak. Jadi itu banyak item, terkhusus saya itu di gudang modern market. Jadi item tuh sekitar 200 item Pak. Nah, kayaknya saya ada bayangan buat bikin sistem ini Pak, scan barcode untuk kami mempermudah kalau misalnya ada kegiatan aging stock gitu Pak. Oke, Ya, baik. nanti di scan barcode, habis itu entah nanti diisi data agingnya, ED bulan berapa, dan diletakkan di zona apa. Jadi untuk monitoring per biweekly atau monthly-nya itu lebih mudah sih Pak. Sementara Oke. itu dulu. Siap, Bu Husnul. Menarik karena tidak pernah berhenti ya Bu ya permasalahan di gudang ini. Ya Teman-teman Pak, sama tidak pernah berakhir permasalahan di ya gudang. Pak, bener banget Pak. Aduh. Iya, oke. Ah, ini ada Bu Imas, KCU Bekasi. Halo Bu, halo Bu Imas. Oke. Pak Doni, halo Pak Iya Pak, Doni. iya Pak, monitor. Monitor. Pak Doni, Iya. minggu depan Bapak bisa present untuk yang ini ya, yang fenomena yang Bapak ambil ya. Oh, iya Pak. Bisa Pak, kira-kira. Tadi terbayang itu dari penjelasan Bapak itu Mhm. apa? Yang outbound mungkin ya, outbound logistik. Boleh Pak. Kalau Itu di PT Pos banyak sekali kayaknya bisa diambil Pak. oh banyak. Iya, Jadi, sama mungkin apa tadi ya? Value edit-nya itu kayak penerapan teknologi mungkin ya. ya boleh Pak, boleh Pak. Jadi nanti saya ngambil dari Pak Doni dulu dari PT Posnya, kemudian satu lagi kalau berkenan ini Pak Patur. Halo Pak Patur. Pak Patur, kalau Pak Patur belum. Pak Ucis. Hadir, Pak. Oke, Pak Ucis bisa menggambarkan fenomena aja yang
tadi Bapak mau ambil kira-kira supaya nanti kita bisa berdiskusi nih minggu depan. Minggu depan ya, Pak? Ya, minggu depan. Oke, bisa Pak. Nanti Bapak gambarkan saja fenomena yang ada di tempat Bapak. Ini kan Pak Doni nanti mungkin ngambil yang proposalnya di PT Pos sebagai perusahaan logistik, Bapak di PLN yang mengambil gudang. Nanti ini mungkin jadi jadi masukan juga bagi kita, pengetahuan tambahan gitu Pak ya, mengenai proses bisnis yang ada di tempat Bapak juga gitu Pak. Baik Pak. Gitu Pak Ucis ya. Siap. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir menyempatkan diri berdasarkan hasil dari pengalaman saya kalau mengajar di malam hari, kemudian dengan tenaga sisa, memang konsentrasinya itu biasanya hanya setengah jam, Pak ya. Jadi memang agak berat. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dan bersemangat untuk bisa berdiskusi. Memang saya senang Pak kalau lebih senang lagi kalau ketemu Pak. Tapi kalau Bapak hadir dan respon di Zoom itu saya sangat senang sekali sehingga kita bisa menambah wawasan, berdiskusi banyak hal gitu Pak. Itu yang penting karena yang membuka kita untuk mencari solusi ataupun menambah wawasan di hal yang lain itu lewat diskusi itu Bapak dan Ibu. Itu mungkin Bapak dan Ibu untuk hari ini. Kalau Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan silahkan sebelum saya tutup. Cukup, Pak. Cukup ya Bapak tutup. Oke. Yang lain Bapak Ibu cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang memang ditanyakan, nanti Bapak dan Ibu silakan. Minggu depan Bapak dan Ibu, Pak Uci sama Pak Doni ya, nanti dari dua hal tadi, nanti kita akan diskusikan mengenai concern. Jadi Pak Ucis ini kan di pergudangan, Pak Doni mungkin mengambil dari sistem informasi, nanti akan saya sajikan dari berbagai penelitian dari jurnal terutama nanti akan saya tunjukkan yang berkaitan dengan materi atau objek yang dipilih Pak Uci sama Pak Doni. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.